Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis, yang dimana materinya adalah aspek sumber daya manusia, terdiri dari perencanaan SDM, rekrutmen seleksi orientasi, produktivitas, pelatihan dan pengembangan, prestasi kerja, kompensasi dan perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, pemberhentian serta resiko pada aspek SDM dan cara mengatasinya. Saya Nur Intan Entaher dengan stambuk C20119411. Materi yang pertama yaitu perencanaan SDM. Perencanaan SDM atau sumber daya manusia atau Human Resource Planning atau HRP adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia satu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan SDM menjadi elemen organisasi yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Perencanaan sumber daya manusia ini juga dapat membantu perusahaan untuk menemukan jumlah orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Terdapat ada 3 faktor. Yang pertama, pertumbuhan atau growth. Kebutuhan perusahaan akan SDM memang berbeda-beda. Hal ini juga terkait tingkat pertumbuhan perusahaan dalam melakukan perencanaan SDM. Penting bagi HR untuk mempertimbangkan kebutuhan perusahaan, juga kondisi finansial perusahaan. Apakah perusahaan perlu banyak SDM atau tidak? Semua tergantung kondisi pertumbuhan perusahaan. Poin yang kedua yaitu perubahan atau change. Perubahan dapat terjadi kapanpun, seperti ketika perusahaan mengalami perubahan, maka itu harus memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan baik. Poin yang terakhir yaitu teknologi atau teknologi. Di era teknologi informasi saat ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya peran teknologi dalam menjalani operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan dalam mempelajari perangkat atau fitur yang digunakan perusahaan. Nama saya Farhan Ide Jemoli, stambuk C20119420. Rekrutmen seleksi orientasi. Menurut SP Siagian, diadakannya rekrutmen untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pegawai yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Nama saya Andi Nurman Alfa dengan nomor stambuk C20119377. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekrutmen seleksi orientasi. Maksud lain yang mendorong suatu organisasi mengadakannya rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah berdirinya organisasi yang baru. Yang kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pegawai-pegawai dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pegawai yang pindah ke organisasi lainnya. Yang kelima, adanya pegawai yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan punitif. Yang keenam, adanya pegawai yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Dan yang terakhir adalah adanya pegawai yang meninggal. Salah satu isu yang diperhatikan dalam filosofi rekrutmen adalah apakah akan mempromosikan sebagian besar pegawai dari dalam organisasi ataukah akan mengangkat keluar guna mengisi kekosongan pada semua jenjang hierarki.
Organisasi publik sangat perlu mempertimbangkan masalah rekrutmen, mengingat rekrutmen juga merupakan sebuah pertimbangan penting dalam kaitannya dengan pengembangan karir pegawai. Rekrutmen pegawai dapat menarik individu yang saat ini dikaryakan oleh organisasi, karyawan-karyawan yang bekerja di organisasi lain, atau orang-orang yang tidak bekerja. Saya Mustaqim dengan stambuk C20119273. Produktivitas adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu productivity. Namun productivity itu sendiri adalah gabungan dari dua kata yang digabung menjadi satu, yaitu produk dan activity. Jadi berdasarkan asal kata tersebut, seperti yang dilansir dari laman Dictionary Cambridge, arti produktivitas adalah bentuk aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, barang atau jasa. Sedangkan arti produktivitas secara umum adalah kemampuan setiap orang, sistem atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Nama saya Pratiwi Ananda Putri dengan stambuk C2011938. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang oleh organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Menurut Gary Lesler, pelatihan adalah proses mengajar keterampilan yang dibutuhkan karyawan baru dan lama untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan prestasi manajemen di masa depan dengan menanamkan pengetahuan, perubahan perilaku, dan peningkatan keterampilan. Perkenalkan, nama saya Rifaldi Hanasir, stambuk C20119575. Prestasi kerja. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang berdasarkan kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta ketetapan waktu. Dengan kata lain, prestasi kerja adalah sebuah hasil kerja yang dilakukan karyawan dari waktu ke waktu. Prestasi kerja adalah perbandingan antara penampilan seseorang dengan hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab yang ditentukan oleh perusahaan. Nama saya Rahmi Agus M dengan stambuk C20119473. Keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Edwin B. Flippo tahun 1995 adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat spesifik, penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat-tempat kerja, dan pelaksanaan melalui surat panggilan, denda, dan hukuman-hukuman lain. Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja dalam hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja adalah salah satu segi penting dari perlindungan tenaga kerja. Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya akan membawa iklim yang aman dan tenang dalam bekerja sehingga sangat membantu hubungan kerja dan manajemen. Nama saya Hernaningsia Siborahima dengan nomor stambuk C20119554. Pemberhentian. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Sedangkan menurut Moekijat mengartikan bahwa pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Istilah pemberhentian juga mempunyai arti yang sama dengan separation, yaitu pemisahan. Pemberhentian juga bisa berarti pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hashim Yusuf Al-Hasmi dengan nomor stambuk C20119412. Resiko pada aspek dan cara mengatasi. Resiko berasal dari bahasa Inggris risk, yang berarti kegagalan, hambatan, kendala. Secara umum, resiko adalah keadaan yang bisa bersifat ketidakpastian dan bisa juga bersifat pasti, yang dapat dikalkulasi secara kuantitatif. Kuncinya adalah seberapa sempurna seseorang mendapatkan informasi. Semakin banyak informasi yang didapat, maka akan semakin akurat perhitungan besar kecilnya resiko yang dihadapi. Kejadian resiko dalam dunia merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hal yang tidak diinginkan, yang dapat berakibat secara langsung maupun tidak langsung. Resiko timbul karena adanya ketidakpastian. Biasanya, ketidakpastian diakibatkan karena adanya keraguan terhadap sesuatu hal di masa depan atau kelemahan seseorang atau perusahaan dalam memprediksi masa depan perusahaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada salah kata, itu datangnya dari kami. Jika ada yang benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.